Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Estes Captain Kid. Ya, dia adalah salah satu orang yang menjadi sorotan di alur Wano saat ini. Penampilan awalnya adalah ketika mereka para bajak laut generasi terburuk berkumpul di Pulau Sabaudi. Saat itu, secara tak sengaja ia bekerja sama dengan Luffy dan Law untuk melawan para angkatan laut yang ingin menangkap mereka. Ia diperkenalkan sebagai Rocky yang kejam, sehingga pemerintah dunia memberikan harga untuk kepalanya sebesar 315 juta berry sebelum time skip. Namun, meningkat sebesar 470 juta berry setelah time skip. Di alur Wano, saat ini ia kembali bertemu dengan Luffy dan Law, dan tentu saja menjadi aliansi dadakan setelah Basil Hawkins dan Scratchman Apu mengkhianati dirinya. Bisa dibilang, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengalahkan Kaido dan antek-anteknya. Nah, bagi kalian yang menjadi penggemar si jabrik ini, tonton video ini dan simak pembahasan tentang kekuatan dari Estes Captain Kid. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Memulai karirnya sebagai bajak laut dari Salt Blue, ia dikenal sebagai bajak laut yang berkelakuan buruk. Namun sebenarnya itu hanyalah upaya dirinya untuk menunjukkan pemberontakan pada pecundang yang jadi pemimpin dunia. Kid juga memimpin para krunya dengan karisma yang jahat. Namun bukan berarti ia sendiri adalah sosok yang kejam. Ketika pertama kali diperkenalkan, ia adalah salah satu anggota Supernova, yaitu bajak laut Rocky yang tiba di Kepulauan Sabaudi dan memiliki harga buronan di atas 100 juta. Harga buronannya pun mengalahkan Luffy yang pada saat itu sangat menjadi sorotan ketika secara terang-terangan menantang pemerintah dunia. Ia memiliki bounty sebesar 315 juta berry, sedangkan Luffy pada saat itu sebesar 300 juta berry. Dengan begitu, ia termasuk pemilik bounty tertinggi dari Supernova sebelum time skip. Walaupun bounty tidak menentukan seberapa kuat seseorang, namun tetap saja status berbahaya akan disematkan kepada siapapun yang memiliki bounty yang tinggi, termasuk adalah Kid. Ia dikenal sebagai bajak laut yang suka menindas masyarakat sipil. Namun, apakah hanya dengan menjadi pengganggu warga sipil nilai bounty-nya akan setinggi itu? Kami rasa itu semua kurang tepat. Jika kita bandingkan dengan Luffy, bounty Luffy selalu meningkat drastis berkat kekacauan langsung yang merugikan angkatan laut ataupun pemerintah dunia. Ketika Luffy mendapatkan 30 juta berry, itu adalah harga yang cukup besar untuk bajak laut yang masih pemula. Lalu, mendapatkan nilai buronan 100 juta berry setelah mengalahkan Crocodile yang merupakan salah satu Chibukai, pasukan elit pemerintah dunia. Setelahnya meningkat menjadi 300 juta karena menantang langsung pemerintah dunia di Enies Lobby. Pemberontakan seperti itulah yang membuat harga buronannya meningkat drastis. Lalu bagaimana dengan Estes Kid? Mari kita bahas bersama. Estes Kid mungkin pada awalnya melakukan hal yang buruk terhadap masyarakat sipil. Namun bounty yang diberikan untuknya mungkin hanya di kisaran 3-5 juta untuk pemula. Selanjutnya, dengan selalu berbuat keresahan kepada masyarakat, bisa jadi bounty-nya meningkat hingga puluhan juta. Mari kita anggap 20 juta. Namun, dengan rentang usia Luffy dan Kid yang berbeda 4 tahun, apakah hanya dengan merasakan warga saja ia mampu mengumpulkan sekitar 315 juta? Tentu saja tidak. Kami merasa Kid telah mengalahkan beberapa bajak laut yang setara dengannya. Lalu, ia juga sempat bertarung dengan angkatan laut, mengingat sifatnya yang barbar, mirip seperti Luffy yang tidak takut pada siapapun. Jelas hal tersebut bisa menjadi patokan bahwa Kid tidak hanya menyerang warga sipil. Perlahan tapi pasti, ia mampu mengumpulkan bounty sebesar itu, dan tentu saja karena kekuatannya juga. Sejauh ini, kita memang belum mengetahui nama dari buah iblis Kid. Namun yang jelas, kekuatannya adalah magnet atau medan magnet. Dengan kekuatannya tersebut, ia mampu merubah tubuhnya menjadi medan magnet yang akan menarik benda metal dan mengumpulkannya untuk dijadikan senjata. Ia diperlihatkan beberapa kali menggunakan kekuatannya tersebut, seperti ketika ia mengajar pasukan angkatan laut dengan tangan penuh benda metal, lalu meninju mereka seperti Gear 3 Luffy. Selanjutnya, yang baru-baru ini ditampilkan ketika ia meninju Scratchman Apu dengan Pang Gibson-nya. Ketika itu, Apu langsung babak belur hanya dengan sekali pukulan. Apakah hanya itu saja?
Memang beberapa pertarungan dari Estes Kid belum ditampilkan, seperti ketika ia menghancurkan kapal pasukan bajak laut Big Mom dan sempat berhadapan dengan salah satu komandan manis bajak laut Big Mom dan kembali dengan selamat. Lalu pertarungannya dengan Shanks yang berakibat ia harus kehilangan salah satu lengannya. Dan terakhir melawan Kaido, sang makhluk terkuat dunia, yang berakhir dengan ia harus ditahan di penjara. Memang dilihat dari historinya, kekuatan Kid tidak begitu spesial. Namun, bagaimana ia bisa dengan yakin menantang seorang Yonko hanya dengan kemampuan yang biasa-biasa saja? Mungkin ia tidak cukup beruntung seperti Luffy. Wajar karena Luffy memang karakter utamanya. Namun pernahkah kalian berpikir kalau ternyata kekuatan Magnet Kid akan bisa lebih dari sekedar mengumpulkan benda-benda metal? Kami berpendapat jika Kid mampu maksimalkan kekuatannya, buah iblisnya akan sangat berbahaya. Misalnya, ia berubah menjadi raksasa yang berasal dari tumpukan benda-benda metal, lalu melapisi kekuatannya dengan haki. Tentu saja hal itu akan sangat berbahaya, layaknya Douglas Ballet di Stampede Movie. Atau kami terfikirkan kalau Kid mampu membangkitkan awakening buah iblisnya, ia akan merubah segalanya menjadi medan magnet, seperti gedung, tanah, dan lain-lain, lalu menarik musuhnya dengan kekuatannya tersebut. Bisa jadi seperti Esper juga, yang mampu mengendalikan benda metal sesuka hatinya. Jadi ekspektasi kita yang menganggap buah iblis Kid biasa-biasa saja bisa jadi salah. Melihat tekadnya yang sangat kuat seperti Luffy, akan sangat menarik jika ia mampu memaksimalkan kekuatan buah iblisnya dan terus melatih kemampuan unik dari buah iblisnya tersebut. Setelah melihat Luffy yang seorang manusia karet dan Katakuri yang seorang pembuat mochi, namun mereka berdua memiliki kekuatan tempur yang dahsyat. Bukan tidak mungkin Kapten Kid juga memiliki peluang yang sama, asal ia terus berlatih dan menggali potensi terbaik dari buah iblisnya. Sejauh ini, Kid memang belum ditampilkan memiliki haki. Namun, menyimak dari perkataan Oda yang menyebutkan bahwa kebanyakan orang di dunia baru mampu menggunakan haki, tentu saja hal itu juga berlaku bagi Estes Kid. Kami yakin ia mampu menguasai Bosusoku Haki dan Kenbunsoku Haki, meskipun levelnya masih di bawah Luffy ataupun setara dengan Luffy. Namun yang menarik adalah bahwa ternyata Kid juga memiliki Hausoku Haki sama seperti Luffy. Hal itu disebutkan Kaido setelah menghantam Luffy hingga pingsan. Kaido mengatakan, jadi kau juga memilikinya, sama seperti bocah itu. Kira-kira seperti itu. Kita semua mengetahui siapapun yang memiliki Hausoku Haki atau haki penguasa, ia adalah seorang petarung yang hebat. Melihat dari klaim Kaido, sepertinya Estes Kid sudah mampu menguasai Hausoku Haki miliknya. Kalau benar seperti itu, maka bisa kita simpulkan kalau Kid adalah petarung yang hebat pula. Hanya saja nasibnya yang kurang beruntung atau ia terlalu nekat untuk menantang siapapun, berujung kepada dikalahkannya Kid. Kita melihat dalam dunia One Piece, siapapun yang mampu menguasai Hausoku Haki bukan sekedar memiliki, mampu menggunakan ketiga jenis haki. Seperti halnya Doflamingo, Luffy, Katakuri, Shanks, Whitebird, Boa Hancock, Roger, dan Kaido. Mereka semua adalah petarung yang kuat. Hal itu juga mungkin berlaku untuk Estes Kid, hanya saja tinggal menunggu waktu untuk membuktikannya. Untuk yang satu ini mungkin tidak perlu diragukan lagi. Ia memiliki sifat yang hampir mirip dengan Luffy. Ia selalu tak ingin ketinggalan dari Luffy, yang bisa dibilang sebagai rivalnya. Ketika bertemu Luffy dan bekerja di penjara Udon, ia terlihat dengan mudah mengangkat batu besar hanya dengan satu tangan, dimana Luffy juga bisa mengangkatnya namun dengan kedua tangannya. Tubuhnya juga atletis dan lebih tinggi daripada Luffy itu sendiri. Menurut kami, untuk kekuatan fisik, Estes Kid unggul 1 poin dibandingkan Luffy. Begitu pula dengan tekadnya. Setelah lengannya diputuskan oleh Shanks dan dikalahkan Kaido, ia tidak menyerah untuk membalaskan dendamnya. Ia tetap bertekad untuk memenggal kepala Kaido. Apalagi setelah mengetahui kenyataan bahwa anggotanya dipaksa memakan buah iblis Smile yang gagal dan merubah para krunya untuk selalu tertawa. Di dalam penjara, ia bertemu dengan Luffy yang sama-sama ingin mengalahkan Kaido. Dari sini kita melihat tekadnya yang kuat seperti Luffy memungkinkan dirinya untuk berasal dari klan D juga. Ya, walaupun sejauh ini belum diperlihatkan.
Yang jelas, Oda tidak akan membuat karakter yang akan menjadi rival Luffy begitu lemah. Setidaknya ia berada satu peringkat di bawah Luffy yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang seberapa kuat Estas Kid. Admin sendiri berharap besar kepada karakter yang menjadi rival Luffy ini. Mudah-mudahan Oda memberikan buff untuknya agar mampu setidaknya menjadi Yonko di masa depan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.